Hai teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, di video kali ini aku ingin membahas tentang tips bagaimana caranya agar kita sebagai mahasiswa bisa menghemat pengeluaran uang. Yang pertama yaitu niat dan lakukan. Kenapa niat dan lakukan? Karena menurut aku kalau misal kita cuma hanya ingin aja tapi nggak ada niat dan nggak melakukan, itu ya nggak bakalan bisa. Kita nggak akan tahu kita bisa hemat atau enggak. Dan menurut aku ketika kita cuma niat tapi nggak melakukan apa yang kita inginkan, yaitu untuk hemat, dan itu kita nggak akan bisa dan nggak akan tahu apakah kita bisa hemat atau enggak. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu jangan terlalu terbawa arus dalam kita bergaul. Ya, itu maksudnya kita itu jangan selalu mengikuti tren yang sedang teman-teman kita lakuin, karena kan belum tentu kita mampu mengikuti tren apa yang sedang beredar di ruang lingkup kalian. Kayak semisal teman-teman kalian nih lagi banyak yang pakai sepatu Adidas atau apapun itu dan yang bermerek, tapi kalian kepengen, sebenarnya uang saku kalian nggak mampu untuk membeli sepatu itu. Terus kalian coba berusaha sampai kalian itu membohongi orang tua, bilang gimana caranya agar uang saku kalian bisa ditambah dan bisa untuk membeli sepatu yang kalian inginkan sesuai tren yang sedang ada gitu. Padahal kan menurut aku itu nggak harus kalian lakukan, nggak perlu gitu loh. Jadi kalian itu nggak harus mengikuti tren yang sedang ada di lingkup pertemanan kalian. Kalau misal kalian nggak mampu untuk membeli apa yang sedang teman-teman kalian punya, ya udah, nggak usah berusaha untuk mengikuti mereka gitu. Dan kalian juga harus pintar-pintar yang namanya memilah-milah mana yang patut untuk kita ikuti dan mana yang enggak gitu. Dan karena kalau misal kita selalu mengikuti apapun perkembangan pertemanan atau pergaulan yang ada di ruang lingkup pertemanan di kampus kita, itu kita bisa capek sendiri dengan uang kita. Karena kadang setiap orang kan beda-beda ya, nggak semua anak itu setiap bulannya atau setiap minggunya itu dikasih uang saku yang sama. Ya mungkin mereka karena mereka kaya dan mereka mampu, mereka bisa. Nah kalau semisal kita merasa kita nggak bisa dan nggak mampu, ya jangan mengikuti, udah cukup menerima aja apa yang udah kita dapat. Yang kedua itu ya, jangan terlalu mengikuti tren. Jadi kita harus pintar milih apa yang baik untuk kita ikuti dan mana yang nggak perlu untuk kita ikuti karena itu sebenarnya nggak penting gitu. Dan yang ketiga, pintar-pintar mencari lingkup pertemanan yang benar. Buat aku itu penting banget, karena kalau semisal kita itu mengikuti atau memilih ruang lingkup pertemanan yang salah, itu bukan cuma uang kita aja yang boros, tapi juga moral kita bisa ikut kena kalau semisal ruang lingkup yang kita pilih itu salah ya teman-teman. Bukan berarti kita, kalau semisal aku bilang harus pintar-pintar cari ruang lingkup pertemanan yang benar dan yang sesuai frekuensi sama kalian, itu kalian juga menjauhi orang yang nggak sefrekuensi sama kalian, ataupun menjauhi orang-orang kaya yang semisal gayanya hedon banget gitu. Bukan berarti kalian menjauhi ya teman-teman, kalian tetap berteman dengan mereka, tapi kalian harus pintar memilih atau mengatakan kalau semisal
mereka mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang sekiranya butuh uang banyak ketika kalian main dengan mereka, dan kalian bisa bilang aja, oh maaf aku nggak bisa karena mungkin kamu mau ngerjain tugas kayak untuk menolaknya secara baik, atau mungkin kamu bisa jujur aja kalau semisal maaf ya aku nggak mampu untuk ikut datang ke sana, mungkin karena kamu uangnya nggak cukup untuk ikut atau gimana ya, kamu jujur aja lah, nggak harus perlu ikut, nggak harus perlu sungkan ketika kamu menolak. Karena menurut aku percaya mereka pun yang mengajak akan tahu dan paham ketika kita ngasih penjelasan yang baik ketika menolaknya gitu. Itu. Kemudian yang keempat, kita itu harus memisahkan uang untuk makan dan juga uang untuk tugas. Kayak untuk keperluan tugas gitu, kita harus pisahin. Semisal kita itu dikasih uang per bulan atau mungkin dikasih uang per minggu, kita itu harus misahin uang antara uang makan dan uang untuk tugas. Ya kalau semisal kalian bingung misahinnya, lebih simpelnya kalian pisahin aja uang untuk makan. Jadi kalian harus benar-benar uang untuk makan itu segini gitu, nggak boleh diganggu gugat. Dan aku saranin uang untuk makan kita itu juga harus dihemat-hemat benar-benar. Kalian buat sehemat mungkin selama 1 bulan atau 1 minggu. Ketika kalian semisal uang dikiriminnya per minggu atau per bulan, ya kalian harus meminimalkan uang untuk makan seminimal mungkin, sehemat mungkin. Nanti sisanya itu yaitu untuk keperluan tugas. Dan menurut aku saran ini itu sangat pas banget untuk aku ya, karena aku udah mencoba dari semester 3. Ketika aku punya uang dan aku buat uang, semisal aku punya uang 500.000 dan uang ini aku buat untuk 1 bulan, aku akan misahin dulu uang untuk makan, dan uang untuk makan ini aku akan buat seminimal mungkin, sehemat mungkin. Dan aku seringnya itu kalau misal aku punya uang 500.000 dan aku gunain buat sebulan, aku ambil 150 itu untuk makan, dan lebihnya itu untuk kuliah. Karena menurut aku kuliah juga kan nggak setiap hari ada tugas yang harus di print atau beli keperluan apa kan. Ada yang cuma kita datang terus kita dengerin dosen, dan dosen menerangkan ya kayak mata kuliah teori kan nggak setiap hari harus ngeprint kan. Nah menurut aku kayak gitu caranya. No, God! No, God, please, no! 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 Kemudian ini untuk aku ya, karena kebetulan aku nggak suka ngemil, jadi aku nggak pernah menyisakan atau membagi uang untuk beli cemilan, karena aku emang bukan tipe orang yang suka ngemil, dan aku juga nggak suka ngopi. Aku hanya suka minum air putih, dan aku juga tipe orang yang lebih suka makan nasi, dan ya makan makanan pokok aja gitu, makan nasi sama sayur sama lauk daripada harus beli cemilan atau makan cemilan gitu. Jadi buat aku ini nilai plus tersendiri di diri aku. Jadi aku bisa lebih hemat dengan cara aku hanya memisahkan uang untuk makan dan uang untuk membeli keperluan tugas atau membuat tugas gitu. Dan aku itu selalu, semisal aku sebulan itu cuma dapat uang 500.000 untuk biaya di Surakarta di Solo, aku itu pasti semisal 500.000 itu pasti ada lebihnya, karena aku kan sisanya 150, dan nggak setiap bulannya kan kita itu ada tugas harus ngumpulin gitu kan. Ada yang semisal kita cuman teori datang terus ya cuma diskusi dan dosen menerangkan. Dan ketika minggu-minggu pertama itu kan kita nggak terlalu, ketika minggu-minggu kuliah pertama kita nggak terlalu banyak mengeluarkan uang, dan di situ aku selalu membuat ketika
uang aku sebulan 500.000 dan 150 aku sisain untuk makan dan 350 aku sisain untuk tugas. Ketika awal berangkat, pas awal semester berangkat itu kan kita nggak terlalu mengeluarkan banyak uang, jadi uang yang sisa 350 itu aku benar-benar hemat-hemat biar nantinya bisa sisa, jadi bisa buat tabungan aku gitu. Kalau semisal nantinya di semester di pertengahan semester atau di akhir kan banyak tugas yang harus ditumpuk, jadi uang itu bisa digunain untuk membeli keperluan juga gitu. Jadi itu tips aku. Mungkin kalian akan bilang, tapi Kak, kalau semisal uang 150 emang bisa untuk sebulan makan? Nah, caranya itu kalau semisal makan itu aku lebih suka buat makanan sendiri, enggak beli. Terus kalau semisal aku buat makanan sendiri itu aku lebih suka semisal hari ini aku buat gorengan tempe, ya berarti seharian itu aku makan nasi sama gorengan tempe aja, nggak pakai sayur. Itu untuk cara aku untuk menghemat. Dan gimana caranya biar aku tetap nafsu untuk makan kalau gorengan tempe terus dari pagi sampai malam? Caranya itu aku setiap mau makan aku baru goreng, jadi biar masih hangat gitu. Jadi kan kita jadi lebih lahap dan lebih enak menikmatinya kalau masih hangat kan. Terus kan bosan Kak kalau misal cuman makan gorengan sama nasi. Nah ya hari berikutnya aku akan buat pakai sayur, jadi nasi sama sayur ya udah cukup, nggak pakai lauk gitu buatnya. Nah nantinya kalau misal di bulan kedua setelah aku berangkat kuliah, tadi kan aku bercerita kalau misal di awal semester aku berangkat, aku selalu menyisakan uang atau uang 350 itu yang aku benar-benar hemat-hemat, pasti kan sisa, karena kan kalau awal semester kan tadi yang seperti aku bilang belum terlalu banyak tugas. Nah uang itu kan pasti sisa, dan di bulan kedua ketika aku punya uang lagi 500.000 untuk 1 bulan dan udah aku sisain 150 untuk makan dan sisanya 350 itu untuk kegiatan atau tugas kampus, ya uang sisanya kan ada celengan tuh yang dari bulan kemarin. Nah uang itu biasanya aku juga pakai untuk ketika aku bosan makan cuman sayur-sayur aja atau makan cuman gorengan aja, aku ambil ya 5.000 atau 3.000 untuk biar aku bisa beli gorengan atau lauk, dan bisa beli sayur juga, jadi bisa makan nasi, sayur, lauk, jadi biar 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. Oh my god! Wow! Dan menurut aku untuk hal ini untuk kedisiplinan kita melakukan apa yang tadi udah aku kasih tipsnya, itu sebenarnya berat untuk awal-awal. Kalau semisal kita belum terbiasa melakukannya itu pasti berat. Pasti kalian juga akan bilang, aduh kalau kayak gitu mah aku berat banget, aku biasa ngemil, terus aku biasa ngopi, jadi kalau semisal aku nggak ngelakuin apa yang kebiasaan aku lakuin kayaknya susah. Nah emang apapun yang kita lakuin kalau semisal baru itu pasti akan belum terbiasa gitu loh, pasti kita akan belum terbiasa melakukannya dan masih ya canggung lah melakukannya gitu, masih males-malesan. Tapi kalau semisal kita berusaha dan yakin dan kita terus lakuin, nanti lama-lama kalian akan biasa kok, lama-lama akan biasa, nggak terlalu banyak ngemil, lama-lama akan biasa nggak terlalu banyak ngopinya jadi dikurangin, dan mungkin lama-lama terbiasa cuman hanya makan. Kak, tapi mungkin kalian akan bilang, Kak tapi kalau misal aku lagi nugas, aku butuh makan, butuh ngemil maksudnya, nugas-nugas saja tanpa ada cemilan. Mungkin kalian akan bilang kayak gitu, dan kalian bisa itu sisain uang yang dari hasil kalian tadi
nabung yang dari sisa-sisa uang per bulan kalian ambil berapa kayak gitu untuk sekedar beli cemilan. Dan ya kalian beli cemilannya jangan tiap hari, kalau misal ada nugas yang bener-bener emang kalian butuh lembur sampai malam bahkan sampai pagi, itu baru kalian beli cemilan karena mungkin kalian lapar. Kalau enggak karena belum terbiasa ya nggak apa-apa. Jadi gitu ya teman-teman, cara menghemat pengeluaran uang kita saat kita masih menjadi mahasiswa, karena kan banyak dari kita pasti yang masih minta ke orang tua. Kalau semisal orang tua kalian mampu ya nggak apa-apa, kalian bisa nggak harus menghemat. Tapi kalau semisal orang tua kalian nggak mampu kan, ya mau nggak mau kita harus menghemat, harus sadar diri gitu. Dan kalau semisal kalian udah bisa nyari uang sendiri, itu mah hak kalian. Ini sebenarnya lebih tips ke anak-anak yang emang mepet karena masih minta ke orang tua dan masih membutuhkan uang dari orang tua, tapi orang tua kalian hanya bisa ngasih minim atau mepet lah. Kelihatannya nggak terlalu cukup kalau semisal kalian nggak berhemat. Jadi ya saranku itu cara menghematnya ya kayak gitu. Oke? Dan terima kasih buat teman-teman yang udah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa hemat dan bisa coba mengikuti tips apa yang aku lakuin selama ini, karena buat aku ini udah aku lakuin dan menurut aku ini aku sih bisa aku lakuin karena aku punya niat untuk lakuin. Dan semangat, semoga kalian bisa hemat teman-teman. Dan ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa ngikutin tips apa yang aku lakuin selama ini. Dan ya terima kasih.